Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mutafia dengan NIM 2141010-413. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Siddiq serta kontribusi dan pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia. Sejak muda, ia dikenal cerdas, penyabar, dan pintar berceramah. Para sahabat dan sejawat mengenal sosok ini sebagai pribadi yang tenang, tak ada emosi yang meledak-ledak. Buah pikirnya jernih dan bernas. Itulah yang membuat Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi panutan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kiai Ahmad, nama itulah yang biasa disapa. Beliau lahir di Jember pada 10 Rajab 1344 atau 24 Januari 1926. 7 hari sebelum kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu tanggal 31 Januari tahun 1926 atau tanggal 26 Rajab tahun 1344 Hijriah, dan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Januari tahun 1991 atau tanggal 7 Rajab tahun 1411 Hijriah di Surabaya. Beliau adalah putra bungsu Kiai Siddiq dari ibunya Zakiyah atau Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Nama besar Kiai Ahmad tidak datang secara kebetulan. Menurut selintas ke belakang, Kiai Ahmad diyakini memiliki titisan darah dari Joko Tingkir, pendiri kerajaan Islam di Kerajaan Pajang pada abad ke-16. Ia merupakan generasi ke-15 dari Joko Tingkir. Garis itu ia peroleh dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Siddiq. Meski memiliki darah orang besar, tetapi proses pengkristalan bakat itu tidak lahir begitu saja. Kiai Ahmad terus melewati beragam proses pematangan diri. Proses itu diwakili ketika usianya baru menginjak 8 tahun. Saat itu ayahnya tutup usia, maka pada usia tersebut Ahmad kecil harus menyandang status sebagai yatim piatu. Sang ayah mengikuti jejak istrinya, Nyai Hajah Zakiyah, yang telah wafat 4 tahun sebelum dalam perjalanan pulang seusai menunaikan ibadah haji. Meski kehilangan orang tua pada usia yang sangat muda, Ahmad tak pernah merasa gundah. Ia juga tak pernah berkecil hati dalam menapaki setiap undakan dalam kehidupannya. Selepas kepergian sang ayah, ia tinggal bersama kakak kandungnya, Kiai Mahfud Siddiq. Dari Mahfud Siddiq inilah Ahmad meneladani sifat tenang dan penyabar. Karakter itu semakin berbobot karena Ahmad juga memiliki otak yang encer. Kemampuannya dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum cukup mumpuni. Proses pematangan kecerdasan itu semakin terasa ketika ia mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah ulama kontemporer NU yang berhasil meyakinkan pada khalayak di tahun 1980-an, pada saat semua organisasi politik maupun ormas belum berani secara tegas atau ragu-ragu untuk menyatakan menerima Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi. Bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pancasila dianggap sebagai ideologi paling tepat dan sudah final, tidak bisa diutak-atik, dan harus dipertahankan bersama sampai kapanpun di Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa di Indonesia. Dalam konteks saat ini, Pancasila justru dapat dijadikan contoh paling ideal sebagai ideologi bangsa di Indonesia. Di saat dunia telah mengalami ujian berat terhadap pemaknaan dan implementasi ideologi yang dianut di negaranya masing-masing, khususnya saat ini yang terjadi di Timur Tengah. Pemikiran genuine Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam dinamika kebangsaan di Indonesia ternyata telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap paham kebangsaan yang dianut oleh khususnya warga NU, masyarakat Indonesia hingga saat ini. Menurut Kiai Siddiq, dalam hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang, dan saling mengokohkan.
Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan. Tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Bagi Kiai Siddiq, sungguh tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan, walaupun dalam praksisnya memang tidak mudah untuk menerapkannya. Dengan demikian, menurut Kiai Siddiq, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan dan tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lainnya. Hal demikian juga mengandung pengertian bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Kiai Siddiq mengibaratkan sebuah ramuan bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu. Tetapi, kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang. Butir-butir elaboratif Pancasila dari Kiai Siddiq dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kiai Siddiq memberikan perspektif dalam Islam bahwa sila pertama adalah pemadu atau semen dan pemangku atau pendamping bagi sila-sila yang lainnya. Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Kiai Siddiq, sila kedua ini mengandung pengertian kemanusiaan yang hakiki, yang berkeadilan dan berkeadaban, yang berakar pada prinsip persamaan martabat, sama-sama makhluk Allah. Oleh karena itu, bagi Kiai Siddiq, sila kedua ini merupakan pasangan yang logis dan selasih dengan sila pertama. Jika manusia sudah menempatkan kedudukannya pada tempat yang tepat, yaitu sebagai makhluk Allah, maka berarti telah menyadari adanya prinsip persamaan martabat dan derajat. Tidak boleh ada perlakuan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Allah memang sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa, dan kelompok dengan maksud agar saling mengenal, selanjutnya dapat saling membina, saling pengertian, saling hormat, dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, menurut Kiai Siddiq, semua itu harus disyukuri dengan mengembangkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kiai Siddiq memberikan elaborasi cukup fundamental dengan mengatakan bahwa kerakyatan berarti orientasi kepada keinginan dan kepentingan rakyat. Lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengakuan dan kesadaran bahwa pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan memerintah adalah rakyat itu sendiri secara bersama-sama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan muara dari sila-sila berikutnya. Inilah yang dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah keadilan yang mengejawantah pada segala bidang kehidupan masyarakat, berwujud kesejahteraan hidup, rohaniyah, dan jasmaniyah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam yaitu pencapaian fi al-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.